Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Desti Nurdianti, SS, M.Hum, dan rekan-rekan semua yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Hendri Wiono. Saya mahasiswa Dian Cipta Cendikia dengan program studi Bisnis Digital. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan pentingnya bahasa Indonesia sebagai jati diri dan pemersatu bangsa. Presentasi kali ini berjudul Pentingnya Bahasa Indonesia, Bahasa sebagai Jati Diri dan Pemersatu Bangsa. Kita lanjut ke slide kedua ya. Bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu bangsa, menyatukan lebih dari 700 bahasa daerah. Bahasa Indonesia menjadi bahasa bersama yang menghubungkan masyarakat dari berbagai latar belakang daerah. Kemudian digunakan lintas suku, agama, dan wilayah. Bahasa Indonesia memungkinkan komunikasi antar kelompok berbeda sehingga memperkuat persatuan nasional. Kemudian kita lanjut ke slide ketiga, bahasa Indonesia sebagai identitas nasional. Simbol jati diri bangsa. Bahasa Indonesia mencerminkan identitas dan kebanggaan sebagai warga negara Indonesia. Kemudian bahasa Indonesia digunakan di forum internasional. Bahasa Indonesia mewakili bangsa dalam acara atau kegiatan tingkat dunia. Slide keempat, bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi resmi. Bahasa resmi pendidikan dan pemerintahan. Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa utama dalam proses belajar mengajar dan administrasi pemerintahan. Digunakan dalam hukum, media, dan layanan publik. Bahasa Indonesia menjadi bahasa standar dalam penyusunan undang-undang, pemberitaan, dan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian di slide kelima, wujud cinta terhadap bahasa Indonesia. Yang pertama, menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Penting untuk memakai bahasa Indonesia sesuai kaidah agar komunikasi jelas dan tertib. Yang kedua, tidak mencampur adukan secara berlebihan dengan bahasa asing. Proses penggunaan bahasa asing harus dibatasi agar tidak menghamburkan makna dan merusak struktur bahasa Indonesia. Slide keenam, contoh konkret pentingnya bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, komunikasi antar daerah. Orang dari Sumatera dan Papua bisa berkomunikasi dengan lancar karena menggunakan bahasa Indonesia. Yang kedua, pendidikan. Buku pelajaran dan pengajaran di sekolah menggunakan bahasa Indonesia agar dipahami seluruh siswa berbagai latar belakang. Yang ketiga adalah layanan publik. Informasi rumah sakit, kantor, pemerintahan, dan transportasi umum disampaikan dalam bahasa Indonesia agar mudah dipahami semua warga. Jadi kesimpulan yang kita ambil dari presentasi ini bahwasanya bahasa Indonesia adalah alat pemersatu, identitas nasional, dan simbol kebanggaan bangsa yang harus dijaga, digunakan dengan benar, dan dicintai seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita semakin mencintai dan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.